Ya coba perhatikan ketika Ahok sedang menikmati kebahagiaan bersama keluarganya, ternyata orang-orang yang dulu pernah memusuhinya malah sibuk dirundung berbagai macam masalah coba. Kasihan sekali mereka ini. Ya kita lihat saja nantilah setelah Edi Mulyadi ini akan ada siapa lagi. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Ada kabar baik buat penonton 2045 TV dan khususnya di program Okedum kali ini. Akhirnya ya, Edi Mulyadi kemarin telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak Bareskrim Polri. Ya, setelah sebelumnya sempat mangkir dari panggilan oleh pihak penyidik Bareskrim Polri, akhirnya kemarin Edi Mulyadi pun memenuhi panggilan yang kedua terkait dengan kasus jin buang anak yang dianggap telah menghina saudara kita masyarakat Kalimantan. Dan atas perbuatan Edi Mulyadi tersebut, maka dia pun terancam hukuman maksimal selama 10 tahun penjara. Coba bayangkan, 10 tahun penjara itu bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang singkat. Bahkan banyak komentar yang mengatakan ya, apa yang dialami Edi Mulyadi ini mungkin saja bagian dari karma Ahok. Kejam sekali netizen ini. Ya, tapi entah itu karma atau tidak, kita semua tidak ada yang tahu. Namun faktanya saat ini kita bisa melihat sendiri bahwa mereka yang dulu pernah mendolimi Ahok, kini satu persatu mulai mendapatkan balasannya. Ya coba perhatikan ketika Ahok sedang menikmati kebahagiaan bersama keluarganya, ternyata orang-orang yang dulu pernah memusuhinya malah sibuk dirundung berbagai macam masalah coba. Kasihan sekali mereka ini. Ya kita lihat saja nantilah setelah Edi Mulyadi ini akan ada siapa lagi. Nah tapi ada yang lucu ketika Edi Mulyadi hendak dilakukan pemeriksaan kemarin ini. Tahu tidak, ternyata Edi Mulyadi sudah mempersiapkan untuk membawa baju ganti dan juga membawa peralatan mandi coba. Saya kok jadi membayangkan ya, mungkin yang dibawa Edi Mulyadi itu berupa sabun, kemudian sikat gigi, sampo, odol, dan lain-lainnya. Lah emangnya dia mau persiapan camping? Lah kan itu pertanyaannya. Ya kayaknya ya Edi Mulyadi ini sudah punya insting yang begitu kuat ketika hendak diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian. Mungkin dia sudah tahu bahwa dirinya bakalan ditahan. Makanya dia sudah mempersiapkan untuk membawa baju ganti dan juga peralatan mandi. Dan ternyata memang benar, Edi Mulyadi pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Ya sekedar info saja ya, bahwa pemanggilan Edi Mulyadi kemarin ini kan merupakan pemanggilan untuk yang kedua kalinya. Jadi untuk pemanggilan yang pertama pada hari Jumat minggu lalu, Edi Mulyadi ini tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Makanya kalau sampai pemanggilan yang kedua kali ini dia tidak datang, maka sesuai dengan undang-undang, polisi langsung bisa melakukan upaya penjemputan. Ya, tapi perlu diketahui juga, ada banyak drama yang terjadi ketika menjelang pemeriksaan terhadap caleg gagal dari partai PKS yang bernama Edi Mulyadi ini. Yang pertama, tepat sebelum dilakukan pemeriksaan, ternyata Edi Mulyadi ini mengaku bahwa HP-nya telah hilang coba. Luar biasa sekali kan Edi Mulyadi ini. Dan hal itulah yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Jujur saja, banyak yang bertanya-tanya, kok bisa kebetulan seperti itu? Ya masa ya HP ini bisa hilang saat mendekati hari pemeriksaan? Ya jangan-jangan itu cuma alasan saja. Ya kita tidak ada yang tahu juga sih. Lah ini kan jadinya menimbulkan banyak pertanyaan, bener gak? Ya jangan-jangan dia memang sengaja agar pihak penyidik kepolisian ini tidak bisa mengecek isi HP-nya seperti apa. Ya ini bukan seudon loh ya. Ya karena saya sendiri ini pernah masuk ke grup-grup WA dan Telegram kelompok mereka itu. Dan tahu tidak apa isi WA grup mereka? Isinya banyak sekali tentang hoax, fitnah, dan propaganda yang tujuannya untuk mengadu domba dan menghasut masyarakat.
Dan sasaran empuk mereka biasanya adalah dari kalangan ibu-ibu pengajian ataupun ibu-ibu kelompok arisan. Nah, jadi ya, informasi hoax dan propaganda itu secara terus-menerus disebarkan dengan tujuan agar masyarakat mempercayai informasi yang salah sebagai suatu kebenaran. Inilah yang dinamakan dengan efek dari sebuah ilusi kebenaran. Nah, efek ilusi kebenaran ini pertama kali pernah diperkenalkan lewat penelitian yang dilakukan oleh Lynn Hesser, David Goldstein, dan Thomas Topino pada tahun 1977. Dan yang mengkhawatirkan adalah ketika sebuah kebohongan sudah dianggap sebagian besar masyarakat sebagai kebenaran, maka penjelasan apapun untuk membantahnya akan sangat sulit untuk diterima. Makanya jangan heran kalau mau mengasih tahu kebenaran pada kadrun itu susahnya minta ampun. Lah gimana nggak susah coba? Wong otaknya sudah keracunan hoax dan propaganda. Apalagi jika hoax dan propagandanya dibumbui dengan kemasan agama, ya makin ngefly lah mereka. Ya mereka ngefly ini bukan karena pengaruh narkoba atau apa. Ya tapi karena propaganda yang dibumbui dengan agama. Ya seperti kata cendekiawan muslim yang begitu masyhur, yaitu Ibnu Rashid. Beliau pernah mengatakan, jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Makanya setiap kali ada berita hoax, penting untuk segera diklarifikasi dan penting juga untuk segera diluruskan. Agar kenapa? Ya agar berita yang menyesatkan itu tidak berkembang secara liar. Contohnya kasus berita bohong Ratna Sarumpait dan berita hoax 7 kontainer surat suara Pilpres 2019 yang sudah dicoblos. Masih ingat kan kasus hoax semua itu? Ya coba bayangkanlah apa yang akan terjadi apabila hoax semua itu tidak dapat diluruskan. Tentu saja kekacauan akan terjadi di mana-mana dan bahkan yang lebih parahnya adalah hal itu juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan negara. Nah kalau itu semua sampai terjadi, ini kan bahaya sekali bagi negara kita, benar gak? Nah yang kedua, menurut kuasa hukum Edi Mulyadi, istilah tempat jin buang anak yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi itu hanya sekedar bahan candaan coba. Lah ini kan parah sekali, benar gak? Lah ini gimana? Penghinaan kayak gitu kok dibilang cuma bercanda. Luar biasa sekali kuasa hukum Edi Mulyadi ini. Apa dia tidak pernah melihat bagaimana Edi Mulyadi teriak-teriak penuh dengan emosi? Lah wong ngomongnya sambil teriak-teriak dan berapi-api seperti itu. Lah kok bisa dibilang itu cuma bercanda coba? Parah sekali kalau menurut saya. Ya kalaupun itu cuma bercanda, menurut saya ya, bercandanya ini sudah kelewatan bos. Karena bercandanya itu bukan hanya sudah bikin orang se-Kalimantan marah, tapi juga orang se-Indonesia ini juga marah semua akibat ucapan dari seorang Edi Mulyadi. Nah, yang ketiga, Edi Mulyadi juga sempat berlindung di balik undang-undang pers. Jadi kuasa hukumnya meminta agar kasus Edi Mulyadi diselesaikan menggunakan undang-undang pers. Hal ini dikarenakan Edi Mulyadi adalah sebagai wartawan senior. Ya, jadi menurut kuasa hukumnya, apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi dalam konten YouTube-nya tersebut merupakan produk jurnalistik. Memang luar biasa sekali kuasa hukum Edi Mulyadi ini. Ya lagian masa yang seperti itu dikatakan produk jurnalistik. Sudah banyak kok ahli dan akademisi yang membantah. Bahkan penghinaan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi tersebut dalam konten YouTube-nya bukanlah produk jurnalistik. Ya lagian apa benar Edi Mulyadi ini seorang wartawan? Mungkin kalau menurut saya lebih tepatnya dia adalah wartawan oposan. Benar gak? Ya jujur saja ya, saya jadi bingung. Bingung karena apa? Ya karena sebelumnya Edi Mulyadi juga pernah dianggap sebagai ustadz coba. Nah ini kan parah sekali. Nah terus kalau sudah begini, mana yang benar? Memang ya kalau dipikir-pikir ya enak banget jadi komplotan mereka ini. Kadang bisa jadi wartawan, kadang bisa jadi aktivis, kadang bisa jadi pakar ekonomi, kadang bisa juga jadi ustadz, dan bahkan juga kadang bisa menjadi ulama. Dan sedihnya ya, saya selama ini cuma dicap sebagai buzzer RP coba. Dan mentok-mentok pun paling ini cuma dicap sebagai komunis PKI.
Ya sekedar info saja lah, mungkin masih banyak yang belum tahu. Kalau saya amati dari rekam jejaknya, ya, Edi Mulyadi ini dulu pernah menjabat juga sebagai Sekjen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama. Nah, dia juga pernah menjadi koordinator lapangan atau Korlap Aliansi Nasional Anti Komunis. Jadi, ketika tahun 2020, Edi Mulyadi pernah menjadi Korlap Aksi Penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau disingkat RUU HIP. Nah, saat itu sempat juga terjadi aksi pembakaran bendera PDIP dan juga pembakaran bendera PKI. Atas kejadian itulah kemudian Edi Mulyadi sempat dilaporkan ke polisi dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Tapi beruntung pada saat itu dia ini masih bisa lolos. Dan sekarang dalam kasus jin buang anak, nampaknya Edi Mulyadi ini sudah tidak bisa lolos lagi. Dia harus siap mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dan tidak main-main ya, bayang-bayang ancaman 10 tahun penjara akan menjadi mimpi buruk bagi seorang Edi Mulyadi. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, mari kawal terus kasus Edi Mulyadi CS ini. Ingat ya, yang bilang monyet, dia masih belum diperiksa. Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Persiapan saya bawa ini. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong, tapi karena saya dibidik, karena saya dikenal kritis. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law, saya mengkritisi RUU Minerba, saya mengkritisi revisi KPK. Itu saya kritisi semua dan itu jadi bahan inceran karena podcast saya sebagai orang FNN itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki. Bidik artinya sadar Bapak bakal ditahan gitu, Pak? Ya, saya menduga. Tidak berharap ya, tolong dicatat ya. Nanti teman-teman wartawan suka bikin judul-judul yang bombastis. Edi Mulyadi nantangin ditahan, bukan. Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap, tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga akan ditahan karena tadi, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh lebih besar daripada persoalan hukumnya. Gitu Bang ya? Iya. Oke?